Halo semuanya, selamat datang di tutorial tembak dasar. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita. Nah, sebelumnya kita itu kan kalau bikin tutorial tuh acak-acak aja. Sekarang kita kasih urutannya. Di sini saya sudah punya folder HTML. Lalu ini urutan-urutan yang pernah kita pelajari, yaitu dari perkenalan, tag dasar hingga ke yang sebelumnya list dan table. Nah, berdasarkan thumbnail, sekarang kita membahas tentang atribut dan style. Oke, apa itu atribut? Jadi atribut itu adalah ya sebuah atribut gitu yang ada di dalam tag kita. Jadi bagaimana cara menambahkannya? Itu kita membutuhkan tag, lalu di dalam tag pembuka, oke, yang ada di sebelah kiri, itu kita kasih atribut. Nanti akan kita coba. Nah, atribut itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu atribut global. Jadi maksudnya adalah atribut yang ada di setiap tag. Jadi semua tag memiliki atribut tersebut. Sedangkan yang kedua itu ada atribut khusus, yaitu hanya tag-tag tertentu yang memiliki atribut tersebut. Oke, kita akan coba satu persatu. Sekarang kita coba atribut global. Nah, misalkan kita memiliki sebuah tag heading H1 di sini. Lalu kita kasih saja di sini atribut gitu. Nah, lalu bagaimana cara menambahkannya? Di bagian tag pembuka ini, dia satu yang pembuka. Nah, kalau di sini pembuka kan, sedangkan yang di sini adalah penutup. Jadi di bagian tag pembuka ini kita tambahkan nama atributnya. Misalkan di sini atribut global yang ada itu contohnya itu adalah ID. Nah, di sini setiap atribut nanti ada value-nya, dan ada juga lah atribut yang tidak memiliki value, yang dia hanya atribut saja. Jadi ID, kita kasih ID-nya apa, misalkan heading gitu. Nah, ini adalah contoh atribut. Lalu yang kedua, kita juga memiliki H2 di sini. Misalkan atribut H2. Nah, gitu. Nah, di sini ada lagi namanya atribut, yaitu kelas. Misalkan di sini H2. Kita juga bisa menambahkan yang lainnya, contohnya title. Misalkan kita bikin juga heading 2. Nah, ini untuk penamaan atau value yang ada di atributnya itu bebas ya. Nggak harus sama dengan yang saya bikin. Nah, ini saat kita jalankan nanti, saat kita coba openin browser, dia tidak akan muncul. Karena dia itu hanya seperti selektor aja gitu. Yang fungsinya nanti akan berguna di JavaScript ataupun CSS. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi si heading atau H2 ini nggak muncul ya. Jadi hanya tag yang ada di dalam ini, teks. Nah, oke, jadi itu adalah atribut global. Selanjutnya adalah atribut khusus. Nah, atribut khusus ini tadi yang saya katakan, jadi hanya tag-tag HTML tertentu yang memiliki. Nah, contohnya adalah A. Tag A dan tag link nanti kita bahas. Sekarang teman-teman perlu ketahui aja gitu. Nah, tag A ini dia mempunyai atribut khusus yang namanya ref. Jadi sebagai untuk linknya. Jadi di sini misalkan kita tambahkan di sini https, misalkan www.instagram.com topanisme gitu. Nah, ini nantinya akan berfungsi sebagai link kita yang ketika kita klik teksnya, kita tambahkan di sini Instagram saya gitu. Nah, misalnya sini saya coba buka ya. Nah, sini muncul sedikit berbeda karena ini adalah link ya. Jika saya klik, nah, dia nanti akan otomatis membuka Instagram. Jadi kira-kira itu adalah
atribut khusus ya. Contohnya adalah yang ada di A. Ada juga atribut khusus yang ada di tag image, tag gambar ya. Jadi namanya src gitu, source-nya. Misalkan kita memiliki sebuah gambar nih. Di sini saya coba cari gambar dulu ya. Sinyal saya sedikit ini ya, agak lambatnya. Nah, di sini misalkan ini ya. Saya coba ini aja. Gimana ya? Saya download aja ya. Atau saya copy image address-nya aja di sini. Saya atau link ya. Copy link address. Oh ya, kalau di Unsplash itu khusus caranya. Kita ini aja ya, kita save aja dulu. Kita save, kita simpan di tempat kita membuat projectnya. Di sini ada HTML ya. Nah, di sini saya kasih aja, saya save aja ya. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan base dari gambar yang kita tambahkan tadi. Nah, misalkan di sini jika dia berada dalam satu folder di atas dari file ini, maka dia menggunakan titik slash. Jadi seperti itu. Atau juga bisa dengan cara slash saja gitu. Otomatis dia akan menampilkan apa aja yang ada di atas foldernya atau di sekitar foldernya. Di sini karena dia berada di folder yang sama di sini di folder HTML ini, maka kita perlu menambahkan slash aja gitu, seperti ini. Di sini muncul foto ini. Nah, oke. Saya coba jalankan ya, apakah berfungsi? Tidak berfungsi, kenapa? Saya coba kasih di sini titik. Nah, di sini muncul ya gambarnya. Oke. Jadi itu adalah atribut khusus yang ada di HTML. Selanjutnya adalah style. Jadi apa itu style? Style artinya gaya ya. Jadi kita bisa menambahkan gaya. Sebelumnya kan HTML kita tuh jelek sekali. Nggak ada warna, fontnya itu aja, dan pokoknya jelek lah gitu. Nah, dengan style kita bisa membuat dia lebih menarik dan lebih berwarna. Oke. Di sini kita bisa menambahkan style dengan cara menggunakan tag style. Yang pertama itu bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan tag style di dalam tag head gitu. Jadi style di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan stylenya. Oke. Jika kita menggunakan tag style, kita perlu yang namanya selector. Selector itu apa? Jadi seperti ini. Jika misalkan kita pengen memberikan warna terhadap background dari body kita ini. Jadi tampilan layar kita mau kasih warna gitu. Caranya kita selektor aja si body. Nah, seperti ini. Apakah ini sudah ada gaya? Belum. Dan bahkan ini error gitu. Nah, kita buka di sini kurung kurawal dan kasih tutupnya, dan di dalamnya lah kita akan kasih gayanya. Nah, syaratnya itu kita kasih property dan juga value-nya. Nah, jangan khawatir dulu. Ini aja hanya pembahasan kecil-kecilan ya. Nah, misalkan kita mau kasih warna terhadap background-nya. Jadi tulis saja di sini background color. Warnanya apa? Saya mau black. Oke, saya kasih black. Nah, jika kita buka di browser ini, oke, nanti tentu saja warna browsernya itu lamanya ini jadi hitam. Oke. Itu adalah fungsi style di dalam tag style-nya. Oke. Sekarang kita coba tambahkan tag lain. Misalkan saya punya H1. Lalu isinya welcome to my website. Oke. Saya coba run. Saya coba buka di browser maksudnya. Nah, sini nggak kelihatan, kenapa? Karena warna font dari H1-nya itu warna hitam.
Tapi jika kita lihat di sini, nah, welcome to my website. Nah, jadi sebenarnya dia ada, cuma warna itu sama, jadi kehilangan kita. Nah, agar kita bisa melihat si H1 ini, kita kasih gaya juga. Nah, di sini kita select H1-nya. H1. Lalu kita rubah warna fontnya. Misalkan karena dia hitam, kita ganti menjadi warna putih. Caranya itu menggunakan property color. Warnanya white. Nah, kita coba buka. Sekarang muncul welcome to my website. Nah, kita pengen si fontnya ini berubah juga. Jadi kita ganti sini font family. Misalkan di sini saya pakai Arial gitu. Saya refresh, sekarang berubah. Lalu saya pengen dia berada di tengah-tengah. Kita kasih text align center. Kita refresh, sekarang berada di tengah-tengah. Saya pengen dia lebih besar gitu. Kita tambahkan di sini font size. Misalkan saya pengen 50 pixel deh gitu. Saya refresh. Nah, sekarang lebih besar. Oke. Selanjutnya kita coba tambahkan tag lainnya. Misalkan saya punya di sini H4. Saya kasih nama saya misalkan Topan Sidik. Nah, saya refresh, hilang karena warnanya hitam ya. Nah, di sini kita pengen menseleksinya menggunakan selektor yang lain, contohnya itu class atau juga bisa ID. Nah, sekarang kita pakai yang class saja. Misalkan di sini nama gitu. Jadi selektornya class dengan value nama. Caranya kita tambahkan di dalam text style ini titik yang mengindikasikan bahwa ini selektor kelas, lalu value dari kelasnya tadi adalah nama. Nah, kita berikan warnanya, kita kasih white juga, lalu text align-nya center, fontnya Arial, dan ya itu aja dulu. Oke, sekarang kita buka, kita refresh, muncul Topan Sidik. Nah, ini kan terlalu jauh ya jaraknya. Kita coba kasih dia margin gitu. Margin itu adalah teman-teman ikut aja dulu. Nah, misalkan di sini margin topnya karena dia yang di atas ya, saya minuskan gitu, minus 20 pixel. Apakah berfungsi? Kita coba refresh. Nah, semakin ke atas saya minuskan lagi 40 deh gitu. Nah, sekarang sudah cukup rapat. Karena terlalu rapat, saya kasih 30 aja. Oke, ini udah. Welcome to my website. Nama saya adalah Topan Sidik. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan yang lainnya. Namun, sekarang menggunakan metode lain, yaitu style sebagai atribut. Oke. Misalkan di sini kita punya P yang isinya lorem 50. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Di sini karena tadi kita bahas tentang atribut, jadi di dalam tag pembuka P ini kita kasih atribut style yang value-nya adalah style yang kita inginkan. Misalkan saya pengen dia itu juga berada di tengah-tengah atau dia justify. Lalu justify ini rata kiri kanan ya. Lalu fontnya itu sama dengan yang di atas, font family Arial, dan warnanya juga putih. Nah, oke. Kita coba buka. Sekarang dia muncul di rata kiri kanan. Nah, fontnya terlalu besar. Oke, kita kecilkan fontnya agar berbeda ya dengan nama. Font size kita kasih 12 pixel. Oke. Nah, sekarang lumayan kecil. Oke, ini terlalu jauh kiri kanannya. Kita bisa kasih di sini
kita kasih margin kiri dan kanannya. Misalkan di sini, misalkan bukan marginnya, paddingnya aja ya, padding itu jarak dari batas elemennya. Padding kiri misalkan padding left, itu saya kasih 1 rem. Nah, rem ini adalah ukurannya ya, nanti kan kita bahas di CSS. Sekarang teman-teman ikuti saja dulu. Lalu padding right-nya itu saya kasih 1 rem juga. Nah, dari flash, nah sekarang sudah cukup ke dalam. Sebelumnya kan dia sangat ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, itu adalah fungsi dari style ya teman-teman. Saya harap teman-teman paham. Oke, itu adalah pembahasan kita mengenai style dan juga atribut. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.